Halo Sobat Agrotekers, kembali lagi di Agropedia. Nah, uh, perkenalkan, saya Rafif Nova Aslia Tarigan, mahasiswa agroteknologi angkatan 2022. Nah, kali ini Agropedia akan kembali dalam bentuk yang berbeda, yang berbeda, yaitu berbeda dengan sebelumnya, yaitu video. Kali ini kita akan dalam berbentuk diskusi atau ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Roni Maulana Sidik, SP. Ya, beliau ini merupakan mahasiswa yang sangat-sangat aktif, mahasiswa berprestasi, dan mungkin menjadi banyak inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa di jurusan agroteknologi. Nah, mungkin Kang Roni bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Rapip Halo sebelumnya, Kang apa Roni. kabar? Perkenalkan mungkin ya, nama saya Roni Maulana Sidik, asal dari Ciamis dan betul, alhamdulillah hari ini udah lulus gitu ya, 4 tahun tepat gitu. Terus sekarang mungkin sedang menunggu wisuda Nunggu kayak wisuda. gitu. Berarti tinggal nunggu aja. Daftarnya udah Kang Roni, daftar wisudanya? Belum, sebenarnya belum dibuka kan. Kalau pendaftaran sudah bulan November itu nanti dibukanya September tanggal 20-an lah. Gitu. Gimana perasaannya Kang Roni dengan sebentar lagi wisuda gitu? Setelah menjalani kuliah selama berapa? 3,9 atau 4 tahun? 4 sih Oh, kayaknya 4. pas 4 alhamdulillah. Rasanya gimana ya? Peluangnya dapat, cuman kan setelah apa ya namanya kuliah terus lulus pastinya harus nyari kerja kan. Itu tuh mulai dapat beban yang berat juga, kehidupan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu yang jadi dilemanya tuh tolong abis berjuangin skripsi tugas akhir tapi harus menghadapi juga kerjaan gitu, pekerjaan kayak gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya dapat kerjaan Amin. yang Semoga layak gitu. nanti setelah lulus wisuda itu cepat mungkin Kang Roni langsung dapat email Amin dari ya Allah. HR-nya. Nah, eh, selama 4 tahun kuliah tadi, terus juga sudah sampai akhir nih Kang Ron, uh, aku pengen nge-review sedikit dari perjalanan Kang Ron ini. Nah, di awal dulu, ketika masuk kuliah nih, itu dulu ekspektasinya gimana Kang Ron? Yang Kang Roni bayangkan ketika sebelum masuk kuliah, dan juga dari dulu niatan apa yang Kang Roni bawa gitu sebelum menjalani kuliah? Apakah ada niatan tertentu sehingga menjalani kuliahnya seperti ini yang Kang Roni jalani sekarang, atau bagaimana? Oke, sebenarnya gak nyangka ya bisa kuliah gitu, karena sebelumnya pas masuk SMP terus SMA terus kuliah, nah di SMA tuh gak kepikiran buat kuliah, terus pas denger teman-teman bahas SNMPTN, SBMPTN, itu tuh udah mulai kayak ke-trigger gitu, ini apa gitu kan, sebelumnya kan gak tahu SN itu apa, SBMPTN itu apa gitu. Nah, habis itu pas masuk ada data eligible gitu, alhamdulillah masuk, baru nyoba ke Unsil karena belum berani jauh-jauh juga. Terus nah pas pemilihan jurusan di Unsil tuh apa ya kira-kira mungkin karena emang di rumah itu banyak Tanaman sawah, gitu ya. tanaman gitu. Ya udah masuk pertanian aja. Aku tuh gak nyangka ya dulu tuh masuk pertanian tuh gak tahu ke arah hidroponiknya ataupun ke agronomisnya ataupun hama penyakitnya, yang penting masuk aja gitu. Nah, terus pas ya di kuliah gitu ya, kita pas awal-awal masuk ospek dan sebagainya, baru tuh tahu oh gini kuliah tuh. Terus belum mencapai kesibukan yang sangat padat gitu, masih sambil mengenal makin sini. Ternyata emang di pertanian itu gak sesederhana pola pikirku gitu. Sederhana. Betul, Itu gimana ya. tuh gas sederhana itu? Emang Kan apa yang dipikiran Kang Ron? kalau di apa ya, di kampung mungkin ya, di lembur kalau bahasa Sunda itu kayak ya udah tinggal ada yang bilang ceblur gitu, ada yang bilang Sebelum. emang tinggal nanam gitu doang, ya udah dibiarin ataupun apa namanya nanam pelihara terus nyiram-nyiram doang. Ternyata emang kalau kita tahu mekanisme bagaimana tanamannya menyerap hara misalkan, atau bagaimana si penyakitnya bisa menyerang tanaman, itu kayak ternyata luas banget gitu pertanian tuh kayak gitu. Itu sih kayak kagetnya gitu. Kalau dari segi ini Kang Roni, apakah ada suatu kekagetan mungkin ya? Di awal mungkin ada yang namanya mabim pertanian gitu, dari budayanya, tradisinya, ataupun dari kakak tingkat-kakak tingkatnya. Itu bagaimana Kang ketika pertama kali masuk
ke pertanian gitu. Sebenarnya udah dapat spill-spill gitu dikit ya dari kakak tingkat, tapi yang bukan Paperta. Jadi kayak, oh Paperta, cenah. Oh Paperta mah itu mabimnya setahun. Waduh, gimana gimana aja ya setahun tuh ngapain aja, dan ternyata emang tapi gak sesibuk itu, cuman paling Sabtu Minggu. Nah, terus banyaklah kekagetan gitu ya. Soalnya beda dari SMA juga. Ya. Cuman overall emang itu tuh ajang pengenalan kita, dan memang membuka wawasan kita dan membuka apa ya, sebagai wadah kita juga untuk menemukan minat dan bakat dan menentukan arah gerak kita sebagai mahasiswa. Misalkan di awal-awal kuliahan, oh ya udah fokus kuliah, senang-senang, terus perkenalan. Nah, di tahun-tahun kedua selanjutnya itu baru kita diarahkan gitu sama mereka tuh, oh mau ke arah organisasi ataupun ke arah apa sih namanya, akademisinya kayak gitu. Bener sih ya. Nah, menurut Kang Roni, sepenting apa sih seorang mahasiswa itu tadi yang kata Kang Roni punya rencana, punya tujuan ketika kuliahnya selama 4 tahun mungkin ada target ini. Nah, menurut Kang Roni itu sepenting apa sih seorang mahasiswa menentukan target itu? Kalau belajar dari pengalamanku ya, itu tuh dulu aku gak ada plan apapun di tahun ke-1 mau apa, tahun kedua, ketiga, keempat. Mungkin emang direncanain, cuman gak secara dipikirin aja, gak ditulis atau jadiin apa ya, motivasi misalnya ditempel di Jadi dinding kayak selewat hos. aja bayangan Iya, gitu ya. selepas Oh, bayangan. kayaknya aku mau gini Iya, gitu. betul. Tapi kataku penting banget buat mahasiswa bikin planning, baik itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Misalkan jangka pendeknya, oh nanti minggu depan atau bulan depan saya mau ini. Terus jangka menengahnya, tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain. Jangka panjangnya, setelah habis lulus ini mau kemana. Kayak gitulah, Oh. kurang lebihnya. Jadi penting banget untuk planning. Kalau untuk Kang Roni dulu gimana gimana planning kan? Yang tadi yang cuma kebayang doang gitu kan tidak di planning secara pasti. Nah, waktu itu Kang Roni kayak gimana bayangannya? Kalau dulu ngikutin alur aja, terus kalau ada orang-orang yang spesifik tentang beasiswa, kayaknya mau beasiswa nanti semester 4, 5, 6 misalkan, terus mau ikut lomba juga. Jadi paling ingat tuh istilahnya jangka pendek lah gitu. Itu pun kurang jelas manajemennya gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya, planningnya dari sekarang, terus kalau bisa buat kayak note-notes kecil gitu biar jadi motivasi Hmm. juga kayak Ya, gitu. soalnya memang susah ya untuk Hmm. merencanakan jangka menengah atau jangka panjang. Soalnya kita gak tahu kan ke depan akan ada apa. Bisa aja tiba-tiba ada kesempatan yang entah datang dari mana gitu. Hmm. Tiba-tiba ada atau bahkan hambatan mungkin. Jadi mungkin yang paling penting itu setidaknya jangka pendek itu udah ada ya Kang Roni ya Ya, rencananya. Gitu. Nah, Kang Roni juga aktif di berbagai macam organisasi mungkin ya Kang Roni ya. Di enggak. internal Iya. iya, eksternal iya gitu. Nah, itu Kang Roni ikut apa aja tuh organisasinya? Kalau internal mungkin ya himpunan jelas Himagro gitu. Terus B2 Haki juga, terus UKM, terus mahasiswa. Nah, kalau di luarnya itu apa ya namanya? KMC Resik. Jadi keluarga mahasiswa Ciamis ya? Ciamis regional Tasik kayak gitu. Itu pun emang gak terlalu aktif banget lah gitu. Kalau di luarnya gitu sih. Gak ada lagi kayaknya. Banyak juga ya. Oh ya, teman-teman bagi yang belum tahu, Kang Roni ini merupakan demisioner Ketua Umum Himagro periode 2024 ya Kang Roni ya. Tuh. Itu tahun kemarin gitu. Dan di saat yang bersamaan beliau ini uh, mengikuti organisasi yang lain gitu. Nah, kalau boleh tahu itu motivasinya apa Kang Ron dari awal masuk organisasi terus masuk lagi organisasi lain terus masuk lagi organisasi lain gitu atau uh, membawa atau mengikuti organisasi yang banyak di waktu yang sama itu apa tuh motivasinya? Apa ya, tujuan utamanya pertama tuh pengen dapat beasiswa ya. Mungkin tadi tambahan organisasi yang di luar tuh GNB gitu ya, tapi Oh emang itu ya. mah komunitas gitu ya. Nah, tujuan utamanya itu beasiswa. Terus dengar-dengar, oh kalau pengen beasiswa tuh harus aktif organisasi. Ya udah masuk organisasi, nyoba dari mulai himpunan, terus ke UKM, terus ke B2Haki. Nah, jadi ketua ini sebenarnya nggak ada plan gitu. Ya udah, karena emang naluri gitu ya. Jadi daftar jadi ketua. Cuman selebihnya karena pengen dapat beasiswa, jadi harus aktif organisasi kayak gitu. Itu sih utamanya. Selebihnya pengen melatih soft skill juga, soalnya
kalau dulu-dulu meskipun di SMA juga banyak ikut organisasi, tapi aku rasa tuh kayak gak dapat aja sosialnya gitu. Mungkin karena akunya kurang menggali, tapi setelah masuk organisasi yang di kampus itu makin berkembang gitu, kayak gitu. Berarti emang bisa mendapatkan banyak hal mungkin dari organisasi. Kalau Kang Roni sendiri itu apa saja sih hal yang didapatkan dari organisasi ini, mengikuti banyak organisasi tapi atau eksternal gitu. Dan juga eh, apakah ketika masuk memiliki target tertentu yang ingin dilakukan dalam atau selama periode aktifnya. Ada gak Kang Roni? Atau gimana? Ada sih sebenarnya. Jadi pas masuk organisasi itu banyak hal yang ingin didapetin. Tuh, terlebih tadi melatih soft skill dan alhamdulillah berkembang. Contoh kecilnya itu di komunikasi gitu ya. Secara kan kalau di ketua itu emang banyak interaksi, komunikasi di depan umum juga. Yang awalnya emang itu tuh kan penting banget ya komunikasi depan umum tuh. Harus kayaknya semua orang itu bisa deh public speaking gitu di depan umum tuh harus bisa. Terlebih kan nanti di kelas juga dipakai gitu. Terus selain itu relasi relasi kemana-mana, apalagi kan khususnya di himpunan itu relasi bisa sampai ke luar UNIP karena emang ada yang namanya wadah FKK Himagri gitu kan. Terus juga di UKM relasinya dengan fakultas dan jurusan lain. Jadi gak diem di tempat kayak gitu. Terus bisa juga apa ya namanya? Dikenal juga sama lembaga ataupun para dosen-dosen kayak gitu. Itu pun penting juga gitu. Kayak gitu. Dan itu juga yang bisa membuka peluang-peluang mungkin Kang Roni ya, yang tidak Betul. terduga tadi, apakah itu diajak collab misalkan ya dalam satu project lembaga-lembaga lain atau project bersama dosen gitu ya. Dahulu pun kita pernah itu ya Kang Roni ya, project yang bersama LMDH. Nah, betul. Apa sih itunya? Singkatannya lembaga masyarakat Desa desa Hutan. hutan kalau tidak salah ya. Bersama juga dengan ini apa tuh yang Pak Hari gitu. Ya betul, Pak Hari kayak apa ya itu pejuang Pejuang apa ya, aktivis ya, aktivis aktivis wirausaha lingkungan, sosial gitu. sosial. Ya. Juga dengan organisasinya, aduh lupa namanya. Pojok Pojok rakyat rakyat, ya. yayasan pojok rakyat. Nah itu pun termasuk gak tahu ya, aku tuh masuknya organisasi atau apa tapi join juga di awal kuliah diajak, awalnya dikasih project juga umbi gitu, jadi bikin katalog umbi-umbian. Tapi emang gak jalan lah, maksudnya kayak yang atasnya senior-senior sibuk, jadi tapi cuma tetap jalan gitu, tetap diajak project-projectan kayak gitu. Hmm, itu juga itu juga bisa terjadi karena masuk organisasi mungkin ya. Betul. Itu mendapat relasi dan lain-lain. Nah, uh, dengan segala hal-hal yang sudah dapat yang tadi Kang Roni sebutkan, menurut Kang Roni seberapa penting sih kita mahasiswa masuk organisasi itu, dan apa bedanya dengan mahasiswa yang biasa-biasa aja? Maksudnya biasa-biasa di sini adalah kuliah, pulang lagi kupu-kupu lah gitu. Nah, itu bedanya apa sih? Hmm, Tadi setelah kita membicarakan benefit-benefitnya, saya rasa teman-teman juga bisa menilai apa manfaat ataupun pentingnya masuk organisasi, entah itu di himpunan ataupun di UKM gitu ya. Nah, bedanya dengan mahasiswa yang biasa kuliah pulang pasti mungkin ya teman-teman tuh ngerasanya itu mah enak ya, maksudnya kuliah pulang bisa Nggak, langsung nggak ngerjain sibuk ya, sibuk ini ya. pikirannya sedikit. Nah, gitu. Tapi di sini tuh teman-teman tuh gak sedikit gitu ya perusahaan-perusahaan melirik calon pelamarnya itu dari pengalaman organisasinya karena emang kadang dibutuhin dari public speakingnya, negosiasinya kayak gitu. Jadi bedanya dengan mahasiswa biasa itu emang kalau kelihatan dari kesibukan, sibuk yang organisasi. Cuman di sini kan kita bisa belajar memanage waktu dengan baik gitu kan. Karena teman-teman juga bisa dilihat oleh HRD gitu perusahaan, oh anak ini tuh bisa manage waktu dengan baik, terus bisa bekerja sama tim itu sih lebihnya. Karena gak sedikit juga mahasiswa yang emang misalkan gak organisasi, cuman tahunya misalkan beban beban kelompok bagi yang lainnya kayak gitu. Dan memang ya ikut organisasi itu capek gitu ya. Tapi di Betul. balik capek itu ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ada Betul. rewardnya mungkin ya. Tadi yang disebutkan Kang Roni tentang
dunia Hmm. kerja, kesempatan dunia kerja. Dan memang yang saya ketahui pun dari kenalan-kenalan saya yang HRD ataupun dari uh, video-video YouTube, TikTok, Reels, Instagram yang berseliweran itu ketika membahas kalau kuliah gimana aja, mending ngapain gitu. Terus HRD atau HR ngelirik apa sih dari Hmm. kandidatnya gitu. Dan kebanyakan mereka berkata lebih mementingkan pengalaman organisasi gitu ya. Betul. Karena di dalamnya mahasiswa tersebut memiliki skill-skill yang tadi disebut oleh Kang Roni. Ataupun kalau bukan organisasi mungkin volunteer ya Kang Roni ya. Betul. Volunteer juga bisa kayak gitu. Kalau volunteer Kang Roni pernah ikut volunteer kan? Pernah, itu yang tadi Pak Hadi itu ngajak juga volunteer di SOS Liga Bisnis Sosial yang Ya. Unsil gitu. Nah, itu pengalaman pengalaman yang berharga banget. Bayangin tuh kalau kamu keluar dari rumah 7 hari gitu, terus ke mana ya? Pangandaran, Pangandaran. Mungkin Rapip gak asing dengan istilah Papalidan gitu ya. Nah, itu tuh kayak kita tuh ikut apa ya istilahnya Yang gini-gini numpang ya, ke yang naik nebeng gitu ya. nebeng gitu kan itu kayak pengalaman yang gak didapetin kalau kita tuh gak masuk organisasi ataupun gak ikut volunteer gitu. Kalau kita diam di zona nyaman tuh gak dapat gak bakal dapat kayak gitu. Aku lebih penasaran ini perjalanan Papalidannya Kang Roni. Itu kayak gimana tuh? Kayaknya itu asik banget kayaknya. Kalau nggak salah itu gak pegang HP, gak pegang uang kan ya. Terus Ah, kayak dilempar langsung di jalanan, terus dikasih tujuan nyampe ke Pangandaran. Nah, itu kayak gimana tuh? Survive-nya gitu kan? oke. Keasikannya mungkin? Cuman berhubung kuma papalidannya newbie mungkin ya, Ini bener. pemula gitu. Jadi emang kalau HP uang masih bisa pegang, Oh masih bisa iya. ya. Cuman kita tuh dituntut ya jangan banyak main HP lah, kita interaksi kayak gitu. Terus cara nyampe ke Pangandaran tuh gak apa ya namanya, gak satu mobil tapi beberapa mobil kayak gitu. Oh, jadi kayak Naik kalau turun dari naik turun. Tasik ke mana ya? Ke Ciamis, nggak Ciamis ya? Misalkan Tasik, Ciamis, Tasik Ciamis Ciamis ke itu Banjar beda mobil misalkan beda gitu ya. mobil kayak gitu. Mobil pertama naik Alphard, mobil kedua naik Kolbak gitu ya. Misalkan kayak gitu. Misalkan. Itulah Gitu. pengalaman yang cukup unik tapi menyenangkan. Kalau untuk makannya gimana Kang? Itu Nah beli. kan ya berhubung itu kita ini mah kegiatan gitu ya. Jadi kalau makan Disediakan masih ya. masih beli lah Oh gitu. iya. Beli gitu. Pengalaman yang agak unik ya, luar biasa juga. Gitu. Nah, selama Kang Roni mengikuti organisasi, terus volunteer, terus dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu hambatan yang Kang Roni alami itu seperti apa sih? Tantangannya gitu. Dan Kang Roni gimana caranya biar bisa melewati itu semua gitu. Tadi kan banyak ya dalam waktu yang bersamaan lagi kan. Hmm. Itu pastinya jadwalnya bentrok dong satu Nih, sama lain. Terus belum ada kuliah, belum ada praktikum, belum jadi asprak ya dulu ya. betul. Terus belum ada proyekan juga jadi dosen kan ya. Itu gimana Kang Roni ininya? Tantangan hambatannya gitu. Yang pertama itu kan kita harus pandai-pandai nentuin prioritas mana yang emang penting dan urgent, mana yang emang bisa diwakilkan kayak gitu. Kebanyakan mahasiswa yang berorganisasi juga tadi mungkin aku ngebela yang organisasi, cuman sekarang kebanyakan yang organisasi juga kayak cuma ada tujuannya kuliah ya udah, we dibiarin tugas organisasi. Nah sebenarnya itu tuh pemikiran yang salah. Tapi kita masuk organisasi itu sebenarnya punya dua tanggung jawab gitu dan tidak bisa ditinggalkan salah satunya kayak gitu. Nah disinilah pentingnya kita memanage waktu dengan baik kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai masuk organisasi tapi gak mau ngambil resikonya gitu, paham mbak? Nah, itu salah satu tantangan aku dulu di organisasi. Belum lagi memang mungkin ada konflik gitu ya, cuma hal-hal yang lumrah terjadi dan emang menjadi tantangan juga. Konfliknya interpersonal yang teamwork gitu ya Terus jatuhnya. ataupun kitanya gak bisa adaptasi dengan yang lain kayak gitu. Itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga kayak gitu. Masih banyak lagi lah buat menjadi hambatan di organisasi. Berarti tips and trick agar bisa melalui organisasi yang banyak dan jadwalnya bentrok itu yang paling penting adalah harus punya skala prioritas seperti yang Kang Roni ya. Betul. Dan Kang Roni sendiri ketika menjadwalkan tuh
kegiatan, aktivitas kan pasti banyak sekali ya. Dari mulai kuliah, praktikum, bla 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 dan lain-lainnya. Itu menyusunnya gimana Kang Roni? Oke, mungkin kalau aku ya lihat orang-orang tuh kayak nyusunnya tuh kayak, Rapi gitu rapi, ya, estetik. sistematis. Nah, kalau mungkin entah mungkin ada cowok yang gitu juga, tapi kalau aku mah emang bukan berantakan, apa ya, di notes paling. Jadi Oh, nggak di jadwal gitu nggak ya. rapi, cuman Poin. kayak misalkan, oh hari Sabtu, misalkan tuh di kalender, hari Sabtu ada kegiatan ini, hari Minggunya ini, misalkan hari Sabtu ada 2 kegiatan, habis ini ke sini, kayak Hmm. gitu. Itu pun udah pernah. Jadi kayak ada kegiatan di kampus satu dan kampus 2 itu berbarengan. Jadi satu-satu, oh dulu pernah jadi pemateri kursus di kampus satu lagi B2 Haki. Nah itu tuh jadi di B2 Haki dulu, terus kursus balik lagi kayak Oh, gitu. itu PP itu. PP. Kayaknya Wow. itu tantangan itu karena punya dua organisasi di kampus yang berbeda. Tuh kampus Heeh. satu dan dua. Itu bolak balik. Jadi tidak ada apa ya, kayak yang orang-orang pakai itu kalau nggak salah aplikasi-aplikasi penyusun jadwal, misalkan Notion atau Mm-mm. ClickUp atau dan lain-lain itu nggak pakai berarti Kang Roni ya? Pure notes. Eh, enggak, tapi sempet dulu pakai di UKM kayak agenda buat, kan aku tuh bagian apa sih namanya ya, kan ada banyak di UKM tuh, di UKM pers mahasiswa gitu, ada yang bagian ngeditnya. Nah itu tuh teman-teman kalau ada deadline edit itu dimasukin ke aplikasi apa gitu ya, lupa. Nah, itu ada pernah pakai, cuman pernah bingung, ya udahlah. Ya konvensional aja gitu ya Iya. bisa katakan ya. Emang agak pusing juga sih Kang Roni ya Mm. dalam menyusun jadwal kayak gitu. Oke. Dan di banyaknya jadwal-jadwal yang Kang Roni miliki ini, itu juga aktif daftar beasiswa ya Kang Roni ya? Hmm. Beasiswa. Nah, selama kuliah dalam 4 tahun ini, Kang Roni pernah mendaftar beasiswa kemana aja Kang Roni? Dan juga yang dapat apa? Gitu? Yang pertama JPLS itu di awal Oh, tahun, dan itu gak lolos emang karena masih awam juga dengan pendaftaran beasiswa. Terus yang kedua itu di BI, Genbi gitu, beasiswa BI, dan itu tuh gak lolos juga. Ya mungkin emang takdirnya emang harus 2 kali daftar, dan alhamdulillah yang kedua kalinya lolos kayak gitu. itu bisa lebih dijelaskan nggak Kang Roni? Apa itu JFLS? Apa itu BI? Itu Ah, apa Kang Roni beasiswa? kalau JPLS itu sekarang nggak ada ya, karena emang mungkin ganti Menteri. kepemimpinan juga, Hmm. ganti pemerintahan. JPLS itu Jabar Future Leadership kalau nggak salah tuh, Scholarship ya. scholarship ya, kayak gitu. Itu beasiswa dari pemerintah Pemprov Jawa Barat kalau nggak salah tuh. Sekarang udah nggak ada. Nah terus beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa BI. Kalau Jarum gimana? Kalau beasiswa Jarum sempat mau daftar, cuman berhubung kayaknya agak ribet gitu ya, jadi gak jadi daftar. Ribetnya gimana maksudnya Kang? Dengar-dengar tuh seleksinya tuh kan kalau nggak salah tuh ada yang online, ada yang offline. Kalau yang offline kan harus ke Bandung kalau nggak salah tuh. Nah itu tuh aduh berat kalau ke Bandung mah, takutnya gimana, terus takut jauh-jauh tapi gak lolos gitu gimana. Jadi ya udah. Dan em, mikirnya yang beasiswa B itu menurut aku yang paling pendek, apa ya namanya, timelinenya gitu. Jadi urutan seleksinya tuh yang paling Jadi terlalu panjang gitu ya gak dari terlalu Jarum. panjang kayak gitu. Dan memang betul kalau Jarum tuh banyak banget ya Kang Roni ya. Hmm. Dari mulai tes skolastik yang online, terus tes tulis yang offline, terus tes wawancara online, offline dan seterusnya gitu kan, itu panjang Hmm. banget. Sedangkan kalau BI enggak ya. Nah, kalau BI itu beasiswa apa Kang Roni? Maksudnya gimana? Kayak eh ini program apa dari BI gitu. Hmm. Genbi, BI, beasiswanya itu apa itu Kang Nah sebenarnya? kalau ya bentuknya berupa pendanaan juga, terus ada karakter building kalau di angkatanku tuh. Jadi selain kita mendapatkan ya salary ataupun uang gitu, kita juga disediakan kegiatan leadership camp karakter building itu dulu kebagian di mana ya, di Subang kalau nggak salah, di Sariater. Nah terus selain itu tuh kita juga diikut sertakan yang kegiatan-kegiatan Bank Indonesia, yang mana emang kegiatan yang cukup besar lah. Kadang kegiatan Sepedangan Timur gitu, kadang di internalnya kayak gitu. Jadi banyaklah benefitnya. Jadi kita tuh sebenarnya gak fokus ke salary-nya, gak fokus ke uangnya, tapi emang butuh itu tuh, itu loh karakter building-nya gitu, cara membangun karakternya kayak gitu. Berarti dari berbagai macam beasiswa yang Kang Roni daftar itu yang dapat itu beasiswa BI ya, dan itu pun Tuh. 2 kali ya. Itu gimana Kang Hmm. Ron? Eh, hal-hal yang Kang Roni lalui sampai bisa keterima di Genbi atau beasiswa BI Hmm. ini.
Kayak yang pertama gagal mungkin lah karena emang belum banyak lah pengalaman ataupun apa. Hmm. Nah yang kedua kalinya tuh alhamdulillah udah jadi pas pertama kali gagal itu pun udah di interview ya, maksudnya udah di interview dan gagal tuh kayak nyeseknya 2 kali gitu ya. Hmm. Nah pas itu tuh eh pokoknya tahun depan daftar lagi dan harus emang udah upgrade diri gitu. Hmm. Nah jadi mulai dari sana mulai ikut lomba-lomba terus salah satunya itu lomba LKTIN, lomba kreatif ilmiah nasional yang UB gitu. Alhamdulillah juara 3 gitu. Nah terus ikut lomba yang lain juga soal judging kontes misalkan. Itu cuma jadi peserta aja gak juara. Terus apalagi ya? Ya dibanyakin juga kegiatan organisasi volunteernya gitu. Jadi pokoknya harus bisa upgrade diri dan emang bisa mengalahkan kandidat lain lah gitu istilahnya. Jadi CV itu banyak ya kan ya, Hmm, poin-poinnya. Juara bla bla bla. Mengikuti ini gitu. Itu yang mungkin yang penting ya di mata HR-nya iya betul. gitu. Sama-sama juga karena ya kayak aku juga. Dulu Hmm, juga aku pernah daftar beasiswa Genbi, beasiswa BI gitu kan, dan hal yang sama eh, aku alami juga, yaitu yang pertama ya gak lolos gitu kan, terus sama bertekad dari situ tuh kayak wah tahun depan harus lolos ini mah, tahun hmm. depan harus daftar lagi. Terus sama juga kayak ikut lomba dan lain-lain, ikut Himagro, ikut kegiatan-kegiatan gitu kan, dan nanti daftar di tahun depan. Nah kalau pas tahun depannya gimana kalau untuk Kang Ron, pas Apanya? yang keduanya bisa keterima itu gimana gitu perjalanannya, khususnya pas Eh, wawancara nih? oh kalau pas wawancara tuh kayak aku tuh kayak meng-highlight bahwa aku tuh daftar 2 kali loh ini gak Hmm. pantang menyerah gitu. Terus dilihatin CV-nya mungkin sama yang pewawancaranya, terus lihat bahwa aku tuh selain dari organisasi juga bisa aktif lomba dan di sana tuh mereka mungkin menilainya oh anak ini bisa memanage waktu dengan baik nih dan bisa bertanggung jawab dengan baik. Nah, itu yang dinilainya bukan masalah juaranya, bukan masalah Hmm. jabatan di organisasinya, tapi kayak soft skill apa yang didapetin mereka selama berproses baik itu di organisasi ataupun di luar gitu. Itu sih yang aku dapat gitu ya selama daftar beasiswa gitu yang kedua kalinya. Jadi sebenarnya kalau untuk eh, dapat beasiswa BI ini tidak perlu juara yang satu dua tiga misalkan atau jabatan yang tinggi, tapi asalkan kita bisa menonjolkan diri Hmm, kelebihan-kelebihan yang tadi kayak bisa manage, bisa ini, bisa ini, itu juga bisa berarti Kang Ron ya. bisa. Mungkin bisa dikatakan kalau juara satu itu poin plusnya ataupun Hmm. jabatan misalkan jadi ketua atau Hmm. kepala divisi itu jadi nilai plus lah. Terus lebihnya mereka tuh menilainya kita tuh orangnya bertanggung jawab atau enggak. Atau pengen dapat uangnya doang. Kalau dapat uangnya doang ya mending jualan aja misalkan kayak gitu. Tuh sih. Hmm. Oh. Nah, mungkin teman-teman penonton sini bisa mencatat mungkin ya, barangkali ingin mendaftar juga di beasiswa BI atau Genbi gitu ya, masuk Genbi. Nah berarti Kang Roni waktu itu ikut lomba-lomba nih ya. Lomba-lomba apa aja sih yang pernah Kang Roni ikuti? Tadi LKTI, terus Hmm. soil judging contest, Hmm. terus ada apa lagi Kang Roni? Pernah lomba infografis tapi ya karena emang gak bakatnya di sana kayak Hmm. jadi gak dapet juga. Siapa lagi ya? Dikit sih sebenarnya kalau lomba. Oh, PKM itu hitungannya lomba atau bukan? PKM kayaknya dihitung lomba Nah, deh, mungkin kalau ikut yang lombanya kegiatan itu ikut diknya. PKM. PKM juga 2 kali. Yang pertama gak lolos, yang kedua lolos pendanaan. Wih, Kayak gitu. Emang segalanya harus 2 kali kayaknya. oke. Nah, aku pengen penasaran yang satu-satu nih, dari Hmm. mulai LKTIN juara Hmm. 3. Nah itu gimana Kang Roni? Iya, kan itu berarti pertama kali ikut lomba ya? Atau enggak? Hmm, iya kayaknya. Ya, nah itu gimana tuh perjalanannya? Kayak proses belajarnya, proses nulisnya, mencari idenya, sampai nyusun, terus submit, terus wah lolos final, terus presentasi, terus wah ternyata juara 3 gitu. Nah Hmm. itu kayak gimana tuh? Kalau perjalanannya tuh paling penting tuh mencari tim yang solid Hmm. sama loyal dan mencari pembimbing yang emang relevan dengan topik yang kita bawakan kayak gitu. Kalau dulu kita bawakan topik yang masih tentang penyakit tanaman itu dari apa ya? Kalau tidak salah, pokoknya untuk mengalihkan penyakit buru akar gitu. Nah,
berarti pemimpinnya harus emang yang tahu dengan seluk-beluk mikrobiologi. Itu saya bawanya adalah salah satu dosen di Agrotek. Terus kita bawa tim 5 orang, tiga cewek kalau tidak salah, 2 orang cowok gitu. Nah, terus selebihnya tuh kita ya kerjasama aja dibagi-bagi, dan poin pentingnya emang kita harus bisa apa ya namanya memanage tim dengan baik kayak gitu. Dan emang dulu awalnya coba-coba, nggak emang harus wah harus juara nih, tapi wah ini lolos presentasinya buat video ya kita tag video gitu. Emang cukup tricky gitu ya tag video Iya. terus diulang-ulang, untungnya emang bahasa Indonesia gak bahasa Inggris gitu. Nah, Waduh. kalau bahasa Inggris mungkin kita harus latihannya Iya, sangat matang. betul. Nah, terus tuh lihat pengumuman ya dapat juara, istilahnya di sana tuh juara perunggu gitu, bukan juara tiga, tapi emang identiknya kan perunggu Hmm. tiga gitu kan. Nah, kayak gitu ke LKTN. Ya benar sih ya. Kok kebetulan saya juga pernah ikut lomba ya Oh ya, di yang UB juga sama ah, yang di Switch juga. Nah, kalau itu emang benar dalam bahasa Inggris kan ya itu ya. hmm, Terus waktu presentasinya 5 menit nih kan. Kalau hmm, Kak dulu berapa Kak? 10 kalau salah. 10. Itu cara menyusun eh, kayak estimasi waktu untuk nyampein ini berapa menit, nyampein ini berapa menit, itu pembagiannya gimana Kak? Dan juga kayak ngepas-pasinnya tuh kayak gimana tuh? Itu kan emang agak-agak tricky ya. Ah, Kayak di saat yang bersamaan harus tepat waktu, tapi poin-poin yang disampaikannya, pembahasan dan juga kesimpulan ataupun sintesis yang disampaikannya harus lengkap, harus singkat dan juga jelas gitu. Nah, itu gimana Kak? nah kalau presentasi yang di waktu kayak gitu kan, nah itu tuh triknya mungkin ya kalau kita misalkan punya karya ilmiah nih Hmm. misalkan, nah sekarang kan ada canggih ya AI gitu ya, Oke. nah bisa kayak dibuat kata-katanya tuh, buatkan kata-kata ini misalkan naskah dari pendahuluan ini dibuat menjadi waktunya 2 menit ataupun 1 menit. Terus baru dicek latihan sama teman-teman yang kebagian pendahuluan misalkan. Apakah emang waktunya pas 1 menit atau lebih? Kalau lebih berarti dikurangi kata-katanya atau ngobrolnya yang Cepetin dicepetin gitu. kayak gitu. Kayak gitulah. Mungkin sama kayaknya di yang lain juga. Untuk itu mungkin untuk LKTIN ya. Tapi kalau pas ikut lomba sendiri, Kak Roni ada pengalaman nulis LKTI atau enggak? Enggak, justru nah dulu tuh sempat kan pas maba, himpunan tuh ada yang namanya SPES kalau nggak salah, apa gitu ya, jadi komunitas yang Kualitas yang kayak paper gitu ilmiah ya, ya, ya. ilmiah gitu. Nah itu tuh gak cukup jalan, Hmm. jadi makanya masih apa ya namanya mentah lah kalau dalam urusan KTI, cuman sambil berjalan sambil membaca baca apa ya namanya perbedaan karya tulis dan sebagainya. Jadi lomba tuh sambil belajar juga gitu, kayak gimana sih karya tulis ilmiah yang baik dan benar kayak gitu. Ya, dan ada bantuan juga dari dosen pembimbingnya kan ya. Itulah pentingnya dosen pembimbingnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau ikut lomba, dicatat juga tuh tadi tips and trick dari Kang Roni. Itu khususnya dosen dan tim gitu yang paling Hmm. penting. Itu untuk lomba LKTIN. Yang selanjutnya adalah soil judging contest gitu ya. Nah, itu apa tuh Kang Roni? Lomba apa itu? Itu tuh kayak sesuai namanya, soil judging contest itu Menilai. menilai tanah gitu ya. Kepikiran gak sih kita misalkan tanah yang ada sekitar kita nih, kita gak tahu jenis tanahnya itu apa, kan banyak tuh jenis tanah yang aluvial dan sebagainya, begitu dinilai. Nah, itu tuh benar-benar belum pernah ada sama sekali, maksudnya di bagian dasar ilmu tanah juga matkulnya, itu aku gak pernah paham dengan yang namanya ilmu tanah itu. Nah, sementara soil judging contest itu pesertanya itu khusus dari jurusan ilmu tanah, sementara kita kan Agro, agroteknologi yang iya. umum kayak gitu. Misalkan dari apa ya? Misalkan dari Unpad, emang ada jurusan khusus ilmu tanah, jadi membahas misalkan fisika tanah, biologi tanah dan sebagainya. Sementara kita kan hanya dasar ilmu tanah. Nah, tapi sebelumnya emang dilatih dulu sama dosen-dosen yang emang ahli tanahnya kayak gitu. Tapi emang berhubung mungkin karena persiapannya kurang, jadi yaudah kita hanya berpartisipasi aja meramaikan saja. Itu yang penyelenggaranya kalau nggak salah HITI gitu ya, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia kalau nggak salah. Oh, Indonesia langsung yang ininya ya. Emang Jadi nasional cuman himpunan. ya Himpunan Ilmu Tanah Indonesianya. Walah, itu untuk soal judging contest. Hasil akhir gimana Kang Roni?
si akhirnya mah sudah ketahuan mungkin ya, karena emang belum ya sama si belajar jadi ya udahlah itu mah gak apa-apa kalau gak juara, cuman banyak hal yang didapetin lah. Kita kan berangkat ke Bogor kalau nggak salah. Jadi teknis lombanya tuh kayak misalkan kita dikasih Tanah. apa sih jurang, bukan jurang apa sih namanya ya, digali lubang tanah, terus kan nanti ada struktur tanah nih, Oh ada iya, iya, lapisan A, B, C, D dan iya. sebagainya. Kita nentuin nih kalau yang kayak gini lapisannya, terus teksturnya tiap lapisan tuh apa, itu bisa ditentuin jenis tanahnya tuh apa, kayak gitu. Kukira ini kayak duduk nih di meja, terus ada juri di depan, dikasih tanah. Nah, enggak. Coba dipegang-pegang terus tentukan ini tanya apa Nah, gitu. kalau Oh, gitu kan gitu. masih biasa struktur sama tekstur doang. Ah. Kalau ini mah kayak porositasnya, terus apa sih Oh, namanya? lengkap sekali ya. Kayak gitu. Makanya kita tuh kayak bingung. Jadi per tim itu tuh kita tuh ngirim 2 tim. Oh, dulu tuh. Tapi sekarang udah jadi gak ada ya? Kenapa tuh karena ya? Belum ada. Nah, kurang tahu soalnya gak terlalu mengikuti kalau masalah tanah karena Oh emang iya. tidak Benar sih. kompeten di bagian tanah. Berarti itu daftarnya emang kayak saya pengen ikut terus daftar atau gimana? Enggak, dosen nyari ini ada lomba ini, saya mau ikut, terus kita ikut gitu. Oke, itu lomba kedua. Lomba ketiga tadi ada lomba infografis. Hmm. Nah itu apa tuh kan? Infografis itu apa ya? Kalau infografis tuh gak banyak ya yang bisa diceritain, tapi Iya. emang infografis tuh kayak hampir sama dengan poster, cuman kalau poster kebanyakan mungkin 70% atau 80% dari gambar, ilustrasi, terus ada call to actionnya. Nah, kalau infografis itu terdiri dari banyak info-info ilmiah misalkan, tapi didasarkan pada suatu sumber. Tuh, jadi ilustrasinya tuh kayak kecil-kecil lah. Nah, kebanyakan tuh infonya, Terus kata-katanya, compact juga ya kalimatnya. kalau ya dalamnya. Mm-mm. Lumayan kompleks ya, beda dari poster gitu. Itu mungkin yang aku tahu ya. Entah mungkin ada definisi lain dari infografis. Kalau itu mah lomba ya ada tim terus kita bagi-bagi tentang apa misalkan kalau dulu asal kalau tidak salah thrifting gitu. Nah, Thrifting. eh, Belanja baju bekas maksudnya. ya kayak gitulah. Oh. Apa ya lombanya tuh tentang ekonomi atau apa ya itu. Cuman ya lupa karena sepintas Oh emang ya iya. udahlah itu mah Emang udah iseng-iseng biasa aja itu mah ya iseng-iseng aja daftarnya. gitu. Ya, nah selanjutnya ini yang paling penting nih, yang paling kayak gong gitu. Bisa dibilang prestasi tertinggi di jurusan agrikultur atau bahkan Faperta gitu. Atau bahkan Unsil gitu kan. PKM atau sekarang dari apa tuh Kang PKM? Program kreativitas mahasiswa. Mahasiswa gitu. Yang dimana seperti yang kita tahu di Unsil sendiri memang setiap tahun itu sedikit ya Kang Roni ya. Bahkan tahun ini Ya. cuma satu tahun ini tuh. Iya, Iya. yang tahun ini cuma satu. Itu kalau nggak salah PKM KC, Karsa Cipta, dari jurusan teknik sipil kalau salah itu cuma satu. Sedangkan yang daftarnya kalau tahun ini itu banyak sekali ya, termasuk saya sendiri juga daftar gitu. Cuman, aduh, sayang sekali tidak lolos Belum gitu. rezekinya. Ya ada. Jadi bayangannya sih betul lah susahnya itu, sangat-sangat susah gitu untuk lolos pendanaan saja. Nah, Kang Roni bersama tim itu bisa lolos nih pendanaan menjadi salah satu apa ya perwakilan dari Fakultas Pertanian gitu, jurusan agroteknologi yang lolos pendanaan gitu. Nah itu gimana Kang Roni? Dari mulai apa itu PKM, terus PKM-nya tuh kayak yang PKM Kang Roni pilih, yang Kang Roni ajukan itu seperti apa, terus judulnya gimana dan seterusnya. Kayak seperti yang dikatakan tadi ya, PKM itu 2 kali. Yang pertama emang tahap pembelajarannya, kayak celah-celahnya tuh gimana biar menang. Yang kedua tuh kita cari tim dulu, siapa ya kira-kira. Terus ada yang bilang, katanya kalau timnya itu beda angkatan, peluang juaranya itu lebih tinggi. Tinggi. Kayak gitu. Makanya cari yang satu orang dari angkatan yang di bawah kita. Gitu. Terus penentuan topik. Nah, awalnya tuh biasa aku sama temanku Kang Aji lah sebutnya itu emang suka kalau ada lomba lomba gas lah terus kita diskusi dulu topiknya mau kemana ke arah mana ya ketemulah di penyakit lagi itu emang karena emang suka di lab mungkin ya ke penyakit lagi kayak gitu. Nah terus abis itu kita carilah tim yang emang kayaknya bisa nih. Nah dalam proses penelitian sebenarnya tidak ada yang spesial maksudnya nggak ada yang harus seleksi gimana gitu yang penting mereka tuh mau kerja gitu capek-capean kayak gitu habis itu ya kita cari dosen pembimbing mungkin ya dospem yang emang relevan dengan bidang penyakitnya tuh. Kalau untuk judulnya sendiri itu apa Kang Roni?
Waduh, saya lupa lagi apa ya, Kalau nggak salah kesintasan jamur jamur indigenous indigen. Diosphere kirinyuh gitu Hmm. untuk mengendalikan penyakit Arachnose pada cabai merah kayak gitu. Ah, Ya kurang lebihnya kita uji in vitro, in vivo. Jadi pengen tahu apakah emang ada jamur yang bisa mengendalikan atau menghambat pertumbuhan jamur hmm. Coletoticum. In vitro berarti dalam lab ya ininya Sama penelitiannya. in Kalau in vivo vivo di juga tanamannya atau di cabenya? di cabenya, enggak ke Cabenya. Oh, tanaman. pasca panen berarti ya? Mm. Pasca panen. Nah, eh, itu dalam pemilihan judulnya apakah eh, sengaja atau ada tips and trick tertentu? Kayak, oh kalau judul ini bakal lolos, kalau ini enggak Hmm. misalkan Hmm. gitu, atau ada ketentuan tertentu enggak nih kalau dalam judul? Nah, kalau yang saya tahu ya, yang aku tahu dalam PKM itu yang paling penilaian gede itu novelty kebaruannya. Nah, mungkin ya ini dulu tuh termasuk dibantu dosen lah. Jadi kita buat dulu topik, kan kita udah ada topik nih buat pendahuluan dan sebagainya. Terus nanti kata dosen dulu tuh nanti judulnya di akhir aja, nanti dikasihlah judulnya gitu. Kita mah hanya membuat Kayak kerangka gitu proposalnya, ya? proposal semuanya dibuat, baru disesuaikan judulnya. Dan ketemulah kesintasan jamur Indonesia kan tuh hal yang unik dan jarang didengar juga. Mungkin itu menjadi poin tambahan juga pas penilaian PKM-nya. Jadi kalau bisa aja kita judulnya uji hambat daya hambat misalkan di jamur di Jasper Pirinho kan itu hal yang umum Hmm. dilakukan. Nah ini makanya mungkin itu pakai kata-kata kesintasan jamur indigenous misalkan. Kata-kata yang tidak familiar didengar mungkin ya, atau Mm-mm. dibaca gitu. Oh, kalau selain judul apa aja Kang Roni yang apa ya poin-poin penting yang menjadi indikator atau menjadi faktor utama lolos Hmm. atau enggaknya pendanaan gitu. Bisa dibilang tips and trick agar lolos mungkin Kang Roni. Tidak lain tidak bukan adalah memahami apa yang namanya struktur penyusunan proposalnya karena itu yang paling besar gitu. Apalagi kadang tiap tahun tuh proposal tuh berganti-ganti pedomannya. Nah, yang jarang apa sih diperhatikan tuh kayak bagian kecil misalkan dari segi penulisan daftar pustakanya, terus dari segi pustakanya tahun keberapa gitu. Misalkan kan 10 tahun terakhir harusnya kayak gitu. Terus dari segi metodenya, terus pembagian tugasnya dan biaya apa sih namanya? Ada yang namanya rincian anggaran biayanya di lampiran kedua kalau tidak salah. Nah, itu kan di pedoman tuh udah ada ya kayak belanja habis pakai, belanja sewa, belanja perjalanan, belanja lain-lain itu tuh ada persentasenya itu tuh harus disesuaikan. Kalau enggak ya kemungkinan diterimanya kecil kayak gitu. Selebihnya ya kayak tanda tangan harus basah. Terus apa itu mah itu juga jadi poin tambahan juga. Tapi yang terpenting ya semuanya harus sesuai sistematika proposalnya. Tapi emang betul ya Kang Roni ya. Di lomba apapun itu, entah itu KTI atau infografis atau PKM Hmm. atau apa P2MW atau lomba-lomba lain yang misalkan lomba penelitian dan lain-lain itu semuanya sama ya. Yang Hmm. paling mutlak itu adalah harus sesuai dengan panduan. Betul. Kalau tidak sesuai sedikit pun itu otomatis ikat gitu. Ya, Apalagi administrasinya gitu, apalagi iya. formatnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin ikut lomba ataupun ingin ikut kegiatan-kegiatan dari Dikti, contohnya PKM, P2MW, PPK Ormawa mungkin dan lain-lain, teman-teman harus ditekankan, harus dicatat bahwa yang paling penting adalah harus sesuai dengan panduan gitu. Cek apakah dari segi administrasinya, kontennya, atau dari segi alurnya dan lain-lain itu harus banget sesuai panduan. Soalnya kalau nggak salah seleksi pertama itu administrasi ya Kang Roni ya, dari Betul. PKM ataupun lomba apapun gitu ya. Hmm. Dan di PKM sendiri itu sangat-sangat ketat ya, karena setiap tahun pendaftarnya bisa sampai 50.000, Ya mungkin puluhan ribu. puluhan ribu Ya ya. betul. Dan sedangkan yang lolosnya cuma 1.000-an. Betul. Jadi otomatis para judge atau para juri pun harus nge-review puluhan ribu kan nggak apa ya nggak bakal semuanya dibaca gitu kan ya. Jadi yang pertama dinilai administrasi, terus dibandingkan dengan panduan, oh sesuai gak nih? Kalau sesuai, lolos, kalau nggak sesuai sedikit pun, entah itu dari titik, tabel atau jarak gitu kan, itu bisa menjadi faktor penyebab tidak lolosnya mungkin ya. Betul. Kayak gitu. Jadi para juri pun men, apa ya akan menjuri atau akan menilai dengan cara yang paling efisien
kayak gitu. Dan administrasi merupakan salah satunya gitu. Dan saya juga pernah dengar kalau nih, kalau nggak salah berapa puluh persen gitu ya, sebagian besar proposal PKM yang tidak lolos itu karena administrasinya tidak sesuai panduan. Administrasi Iya. di sini kayak surat-suratnya ataupun Hmm. isi dari proposalnya, strukturnya itu tidak sesuai, makanya otomatis langsung Iya, digagalkan kayak gitu. lembar pengesahan gitu. Sementara isi dan judulnya itu belakangan ya Kang Roni ya, Hmm. malahan gitu. Jadi yang pertama dicek adalah apakah sesuai dengan panduan atau tidak gitu kan. Tuh. Strukturnya sesuai atau enggak. Baru setelah itu dinilai Isinya isinya, gitu baru. kontennya, judulnya, kebaruannya dan Ya. lain-lain. Soalnya kalau udah misalkan dari segi sistematika aja udah salah, isinya ngapain diperiksa gitu. Iya. Ya udah, jadi kita tuh diadu pertama dulu diadu pedoman apakah sesuai, baru diadu isinya tuh apakah HPLT-nya bagus atau enggak kayak gitu. Gitu. Nah, memang di lomba-lomba lain pun sama ya. Kalau untuk PKM sendiri itu gimana Kang Roni ketika udah submit atau kayak proses menyesuaikan proposal dengan sesuai dengan pandangan itu gimana Kang Roni ininya? Paling saling cross check aja sesama anggota tim karena emang kan sebenarnya kita kadang pembagian tim kalau lomba yang sifatnya tuh tim tuh pembagiannya kayak kamu bab satu ini bab dua bab tiga. Nah sementara kalau masing-masing gitu dikerjainnya tuh kadang gak nyambung antara bab satu sama bab dua sama bab tiga, makanya harus saling cross check kayak gitu itu Oh, yang jadi pentingnya. semua orang ngecek hasil kerja semua orang gitu ya. Iya. Jadi mereka bisa saling koreksi, bisa sambil ngasih masukan gitu ya. Oh, baik. Lalu untuk prosesnya sendiri setelah submit ada proses apa lagi Kang Roni untuk PKM? Submit di Belmawang kayaknya. Ya. Nah, tinggal menunggu pengumumannya. Mungkin di ACC dulu sama dosen pembimbingnya di Belmawa, terus baru ditunggu pengumumannya. Setelah ada pengumuman, ini ada lulus pendanaan, baru apa namanya ditunggu dulu proses ya pencairan pendanaan untuk penelitiannya. Tapi kata dosenku dulu, kita sekarang yang bisa jalan dulu ya jalanin aja dulu kayak bahan-bahan yang ada. Sebenarnya nanti baru pas cair tinggal dibeliin aja apa sih namanya uangnya buat kebutuhannya kayak gitu. Hmm, oke. Lalu untuk pengumuman sendiri seperti apa Kang Roni ya? Kayak Kang Roni dulu tahu lolos atau enggaknya gimana? Itu ada surat yang lolosnya gitu dari Dikti kalau salah dari Pilmawanya bahwa jadi ada tim-tim yang lolos tuh ada banyak gitu di universitasnya di Fakultas Pertanian gitu ya. Ya gitu itu dulu dikasih surat. Itu juga sesuai dengan jenis PKM-nya mungkin ya Kang ya? Hmm. Kalau ada tabel gitu ya atau gimana? Ya ada misalkan ada PKM yang RE, ada yang PKM K, H, PKM, KC, dan LSH. lain-lain. Oh, oh. Nah itu berarti Kang Roni lolos nih dalam pendanaan PKM yang pengajuan kedua mungkin ya Kang Roni Iya. proposal kedua. Nah setelah itu gimana Kang Roni kayak perencanaan ke depannya? Berarti lolos pendanaan terus juga udah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan kan kalau kata Hmm. dosen pembimbingnya juga. Nah itu seperti apa Kang Roni prosesnya dari mulai eh, pra pra pendanaan terus ngelakuin apa terus sampai ternyata ada pengumuman lolos Hmm. terus dapat dana gitu. uh, Gimana prosesnya dan apakah gak kepikiran itu karena kita udah mulai penelitian tapi belum tentu belum pasti ini lolos atau enggaknya gitu belum pasti dapat dana atau enggaknya itu gimana kan Hmm. pada saat itu? Nah itu tuh mulai penelitian tuh udah fix lolos gitu, ada suratnya gitu, tapi belum ada tanggal pencairannya kapan, kayak Oh gitu. gitu. Terus abis itu ya kita mulai mencari tanah di geosfer bambunya, ada di geosfer kirinyuhnya, terus kita mulai penelitian in vitro, terus in vivo, baru setelah itu kita cicil susun pelaporan kemajuan, buat nanti ada presentasi juga PKP 2, kayak PKP gitu. 2 apa? Kayak presentasi hasil laporan akhir kalau tidak salah atau laporan kemajuan gitu. Nah Oh, kayak gitu. Baru habis itu ya ada lagi sebenarnya pengumuman yang lolos PIMNAS lah istilahnya gitu. Tapi ya mungkin emang rezekinya sampai di sana kita gak lolos itu. Ya cita-citanya sebenarnya harapan besarnya itu di adik-adik tingkat mungkin ya harusnya bisa sampai PIMNAS lah. Cuman memang tahun ini juga dikit gitu ya keterimanya ya
mungkin saingannya lebih bagus, lebih banyak Ada gitu. efisiensi sekarang mah Kang Ron. Ah, Jadi yang awalnya berapa ribu sekarang jadi eee, 1.500 ya kalau nggak bisa jadi salah. kayak gitu. Dan kalau nggak salah di Unsil sekarang cuma satu. Itu Mhm, juga sangat-sangat ya bagus lah ya. Oke. Eh, Duh tadi di mana ya? nah apanya? Akhir pembahasan. Pendanaan, terus sampai ke ya PIMNAS kayak gitulah. Oh iya. Oh, PIMNAS. PIMNAS itu apa Kang Roni? Kalau tidak salah ya, eee, korek Correct me if I'm wrong. itu, siap. Eee, Pekan Ilmiah Nasional, gitu. Karena emang kurang kaji ya, kurang cari tahu, jadi taunya kayaknya kayak gitu sih Oh, singkatannya. jadi bisa dibilang PIMNAS itu adalah tahap akhir, Hmm, tahap yang terakhir dari kegiatan PKM ya. betul. Ya. Itu kan ada tentuin juara, siapa juara, misalkan presenter terbaik, terus nanti kan Oh. kayak mungkin expo gitu ya. Nanti kita kalau yang ada apa prototipe bikin prototipenya, ada produk-produknya. Kalau misalkan RE riset eksakta bikin posternya, kayak gimana sih proses risetnya dan menghasilkan apa dari Hmm. risetnya, Ada kayak stand gitu. gitu juga ya di sana. Kalau itu sebenarnya gak bisa diceritain, maksudnya akunya kan gak lolos jadi gak Ya, tahu ya. Jadi tapi kalau lihat-lihat kayaknya ada stand gitu ya. Itu terus nanti dipresentasiin hasilnya. juga ada Tuh. video terbaik, medsos terbaik, ya, Mm-mm. medsos terbaik, Ya proposal pokoknya terbaik. ajang bergengsi lah menurut aku mah, cuman ya ya rezekinya gitu. Hmm. Oh, berarti emang panjang sekali mungkin ya Kang Roni ya, Betul. perjalanan PKM-nya atau lomba-lombanya. Nah, eh, mungkin dari segala kegiatan yang Kang Roni ikuti, banyak kan ya tadi ya, dari mulai Ya, organisasi, terus volunteer, terus lomba, PKM, kreatif ilmiah, lalu beasiswa mungkin ya di Genbi juga. Nah, itu kan otomatis sangat-sangat sibuk mungkin ya Kang Roni ya, sangat-sangat padat juga. Dan waktu untuk bersenang-senang mungkin juga agak terbatas mungkin. Nah, pada saat saat itu cara Kang Roni untuk refreshing atau misalkan cara Kang Roni untuk mengatasi biar gak apa tuh istilahnya burn out gitu, ya. kayak jenuh dan lain-lain itu kayak gimana Kang Roni? Nah itu tuh kayak penting banget ya, kita gak bisa terus-terusan fokus kayak mikirin kuliah, organisasi dan sebagainya. Nah disinilah mungkin fungsi adanya kita tuh kayak teman dekat lah yang paling dipercaya gitu buat curhat masalah akademik, masalah percintaan, asmara mungkin ya, Cintaan. asrama asmara gitu ya. Nah itulah pentingnya gitu kita punya sahabat yang bisa dengerin gitu keluh kesah, terus juga bisa diajak kemana aja hayu gitu kan, misalkan mau main ataupun abis pulang kuliah ke danau misalkan, ke danau yang ada di kampus 2. Nah itu tuh kayak refresh meskipun emang sebentar banget, dikit banget itu waktunya gitu, tapi itu tuh penting misalkan ataupun di weekend, misalkan kita mumpung gak ada kegiatan ormawa terus gak ada kegiatan lain, nah misalkan makan-makan kemana ataupun ya sekedar buat ke sungai main air gitu misalkan kayak gitu ya, sepele tapi emang bikin mental tuh terjaga gitu kan. Soalnya memang mental health di kalangan mahasiswa itu sangat penting ya Kang Roni ya. Kalangan Gen Z. Kalangan Gen Z, iya. Kalau sekarang semua mahasiswa itu Gen Z ya, Iya, sama Gen Z. Banyak sekali isu-isu atau fenomena-fenomena yang terjadi di, ya syukur di usia belum ada gitu ya, tentang yang ada yang bunuh diri, terus ada yang betul. terkena penyakit jiwa atau kelainan mental gitu, yang dan bahkan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang eh, berobat atau mengunjungi psikiater, psikolog gara-gara kuliah dan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya gitu. Betul. Dan kalau di univ lain ada ini kan Roni, ada rumah sakit jiwa sendiri gitu ya Iya, di betul. kliniknya. Kalau di UNSIL masih belum ada kayak. Di UNSIL masih ada klinik kesehatan biasa aja, belum ada Hmm, poli jiwanya kayak gitu. Dan memang betul kalau kita harus bisa menjaga kesehatan mental, apalagi di dunia yang sekarang ini, di mana kesehatan mental tuh dianggap sangat-sangat penting karena ya emang rentan gitu. Gen Z emang betul. rentan di
dari segi mentalnya kayak gitu. Nah, dan untuk skripsi juga mungkin ya Kang Ron ya. Untuk skripsi juga Sama ba- itu ujian tertinggi mungkin ya, ujian terakhir ujian sebelum terakhir. lulus gitu ya. Karena emang sama aja, mungkin dari skripsi itu juga dramanya itu drama paling tinggi, paling puncak lah Puncak kita tuh sebagai ya. mahasiswa gitu. Karena entah dari kitanya malesan atau dari dosen yang mungkin susah ditemui atau misalkan dari segi penelitiannya saya pun sampai mengulang gitu, Wih, itu ya mengulang yang dua di lab kali itu ya. tuh. Itu ruginya lumayan pasti Kang Ron ya. Lumayan rugi waktu juga, rugi tenaga gitu, tapi emang ya yang namanya proses kan pasti ada yang namanya kegagalan, dan jadiin pelajaran aja kayak gitu. Makanya harus apa ya namanya, dicurhatin aja misalkan gitu. Punya someone to talk gitu ya. Someone to talk. Nah, dan ya, tidak sedikit juga ya Kang Ron, mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas akhirnya gitu, dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi itu. Ada yang bahkan ada sampai bunuh diri ya kalau nggak salah ya gara-gara skripsi. Enggak sedikit yang kayak gitu, tapi mudah-mudahan emang di sini mah tidak ada kayak gitu. Amin. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kang Ron, berarti dari semua hal yang telah Kang Roni lalui, dari semua kegiatan yang Kang Roni ikuti jalani, itu yang paling berkesan bagi Kang Roni dan yang paling apa ya berdampak untuk Kang Roni, entah itu lebih baik atau lebih buruk, tapi lebih baik lah ya, berdampak menjadi lebih baik, yang mungkin mengubah cara pandang Kang Roni terhadap dunia mungkin ya, atau kuliah atau kerja atau terhadap orang-orang, itu apa Kang Roni kira-kira? Kalau menurut aku sendiri gitu ya, selama kuliah itu ya jadi mahasiswa itu sendiri gitu, karena kita kan punya privilege. Nah, nggak semua orang bisa dapetin gitu. Maksudnya mau kuliah, mau kerja abis SMA maksudnya ya, mau kuliah, mau kerja itu gak ada yang salah. Mungkin yang salah tuh pola pikir kita. Kadang yang kuliah ngejek yang kerja misalkan, ataupun yang kerja ngejek yang kuliah. Nah, itu tuh hal yang emang gak boleh apa ya dilakuin, karena semua orang tuh punya jalannya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak yang kuliah emang tujuan akhirnya memang harus bertahan hidup, yang kerja juga sama kayak gitu. Kita semua sama-sama makhluk Tuhan gitu, yang ingin melanjutkan keturunan, terus melangsungkan hidup kayak gitu sih. Kita jadi mahasiswa jadi harus manfaatin privilege-nya dengan baik gitu. Terakhir mungkin Kang Ron, uh, apa pesan yang ingin Kang Roni sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa mungkin yang saat ini sedang menjalani kuliah atau entah itu di tingkat awal, tengah, akhir gitu, yang ingin masuk organisasi atau ingin apa ikut lomba, ikut beasiswa dan lain-lainnya gitu. Yang atau bahkan yang masih bingung untuk memulai perjalanan perkuliahannya gitu. Nah, pesan dari Kang Roni untuk mereka itu apa? Oke, tadi sempat dibahas juga tadi ya, mungkin manfaatin privilege ini dengan baik gitu. Jangan sampai teman-teman udah masuk kuliah tapi malah malas-malasan gitu. Baik itu kayaknya untuk umum sih mahasiswa gitu. Terus misalkan ada lomba, ada beasiswa, daftar aja gitu. Urusan lolos atau enggak, juara atau enggak itu urusan belakangan. Di yang terpenting kita udah mencoba gitu. Walaupun teman-teman gagal, yang pasti teman-teman tuh udah berhasil merencanakan kegagalan tersebut kayak gitu, dan nantinya kan teman-teman bisa belajar dari kegagalan tersebut kayak gitu. Oke, Oke, mungkin itu aja sih. terima kasih pesan-pesannya Kang Roni. Siap, gak Nah, apa-apa. mungkin udah beres ya Kang Roni, sesi-sesi ngobrol-ngobrol santai kita, diskusinya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam podcast ini. Tadi kita bicara banyak hal, dari mulai perjalanan kuliah Kang Roni yang di dalamnya ada organisasi, luntir, lomba, beasiswa gitu kan, dan banyak hal lainnya gitu. Nah, uh, saya harap apa yang tadi dibicarakan, apa yang tadi dibahas itu bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menonton podcast ini. Nah, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Roni yang telah hadir dan bersedia menjadi Sama-sama. narasumber
podcast Agropedia kali ini. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman Agropedia atau podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.